Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin pasti pernah mendengar kata al-haq. Al-haq itu adalah salah satu daripada asma Allah. Di dalam asmaul husna adalah kata al-haq. Allah itu adalah al-haq. Artinya adalah yang maha benar. Kebenaran itu artinya adalah sesuatu yang memang seharusnya berada di tempatnya, sesuatu yang wajib terjadinya. Sehingga dan demikian, maka kita langsung bisa mengerti bahwa kebenaran itu pasti berhubungan dengan al-haq, pasti berhubungan dengan yang maha benar. Itulah sebabnya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 147 mengatakan al-haqqu mirabbika walatakunana minal mumtarin, bahwa kebenaran itu milik dan datangnya dari Allah, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Dan demikian, al-haq itu adalah mutlak. Kebenaran yang berada dari Allah itu adalah kebenaran yang mutlak, karena memang datangnya dari yang mutlak, datangnya dari yang tidak berubah sedikit pun. Nah, karena kebenaran itu adalah mutlak, berasal dari Allah, maka Rasulullah mengatakan bahwa kebenaran itu harus ditegakkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Rasulullah mengatakan qulil haqqu walau kana murra. Tegakkanlah atau katakanlah kebenaran walaupun itu sakit. Nah, kalimat ini nanti akan kita bahas mengenai qulil haqqi walau kana murra ini tadi. Tetapi sebelumnya saya ingin melanjutkan tadi bahwa kebenaran atau al-haq itu ada lawan katanya, yaitu batil. Karena Allah itu adalah hak, wajib adanya, maka semua yang diciptakan oleh Allah, alam semesta dan manusia, itu tentunya adalah tidak mutlak adanya, karena bisa ada, bisa tidak. Itu sebabnya Al-Ghazali mengatakan bahwa ada 3 hal di dunia ini. Yang satu adalah hak yang mutlak. Hak yang mutlak itu adalah yang wajib ada, yaitu Allah. Kemudian ada batil yang mutlak, yang tidak mungkin ada dan pasti tidak mungkin, pasti lenyap. Dan kemudian ada yang bisa hak, bisa batil. Ini yang disebut dengan nisbi atau relatif. Kita lihat misalnya manusia. Manusia itu apakah al-haq apa batil? Batil tidak, lenyap tidak karena manusia ternyata ada, tapi juga bukan al-haq karena dia bisa hilang. Manusia itu sebelumnya tidak ada, diciptakan oleh Allah, menjadi ada dan nanti akan tidak ada lagi. Maka menurut Al-Ghazali manusia termasuk yang berada di antara hak dan batil atau yang disebut dengan nisbi. Maka pertanyaannya, kalau begitu, kalau ada kata-kata kebenaran yang keluar dari kata-kata manusia, apakah bisa dikatakan itu kebenaran? Bisa dikatakan kebenaran, tapi kebenaran ini adalah kebenaran yang nisbi. Banyak orang pintar, banyak manusia, baik zaman dulu maupun zaman sekarang, yang mengeluarkan kata-kata bijak, yang mengeluarkan pesan-pesan moral yang sangat bagus, dan itu bisa dikatakan kebenaran, tetapi nisbi. Dia harus diuji oleh kebenaran yang berasal dari Allah. Kalau dia sesuai dengan apa yang dikatakan atau kebenaran yang diturunkan oleh Allah, maka itulah kebenaran. Tapi kalau dia tidak sesuai, maka itu adalah kebatilan. Banyak ahli-ahli filsafat, kalau di barat katakanlah diwakili oleh Plato, ketika dia mencari kebenaran, dia sudah hampir sampai kepada
kepada Allah. Plato itu dalam mencari kebenaran sudah hampir sampai kepada Allah. Sudah sampai kepada apa yang disebut dengan prima causa. Dia menyebut bahwa sesungguhnya ada prima causa, ada sebab-sebab yang utama di alam semesta ini. Dengan melihat mengapa angin bergerak, karena ada udara, atau mengapa karena ada panas ada dingin sehingga angin bergerak dari yang dingin ke panas. Mengapa ada panas? Karena ada matahari. Mengapa? Dan seterusnya. Dia sudah hampir sampai, tetapi dia tidak sampai ke sana. Dia tidak sampai ke sana. Nanti itu akan bicara hidayah kita. Tapi dia belum sampai. Tapi itu kebenaran. Hanya saja masih nisbi, karena harus diukur oleh benar atau tidak menurut kalimat-kalimat Allah. Nabi Ibrahim pun demikian. Ketika beliau mencari kebenaran-kebenaran, beliau melihat matahari, oh ini mungkin Tuhanku, ternyata matahari tenggelam. Ketika melihat bulan, oh ini bulan, oh tenggelam, bukan Tuhanku. Dan pada akhirnya diberi hidayah oleh Allah, jadilah keyakinan Ibrahim sebagai suatu kebenaran. Tadi saudara Sasmika mengatakan bahwa kebenaran itu kadang-kadang menjadikan seseorang demikian berani menegakkan kebenaran, sehingga kadang-kadang justru menimbulkan dalam tanda petik mudarat itulah. Yang memang sekarang ini orang-orang sering kali orang menegakkan kebenaran tetapi justru menimbulkan kekacauan. Itu tidak mustahil demikian. Nah, sesungguhnya orang yang benar-benar menegakkan kebenaran, dia tidak akan menimbulkan kekacauan. Karena apa? Karena dia akan yakin seyakin-yakinnya bahwa kebenaran itu bukan milik dia. Tetapi orang yang memaksakan kebenaran kepada orang lain, itu seringkali karena merasa atau mengira bahwa kebenaran itu adalah miliknya, sehingga orang lain adalah salah. Padahal sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah semata-mata, tidak ada selain itu. Nah, itulah sebabnya mengapa kita kadang-kadang menegakkan kebenaran, tetapi kita tidak menyadari bahwa kebenaran itu hanya milik Allah. Dan bahkan kita tidak boleh memaksa orang untuk meyakini kebenaran yang kita yakini. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah 256 Allah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama, karena sudah jelas mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang benar, mana yang batil. Sehingga sebetulnya seharusnya menegakkan kebenaran, seharusnya tidak boleh atau tidak seharusnya menjadikan adanya kekacauan, menimbulkan adanya kerusuhan, membakar toko, membakar diskotik. Itu sebenarnya tidak harus demikian. Nah, itulah dari saya. Mungkin ada tanggapan, silahkan. Baik, silakan Pak Saparudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kajian kita malam ini. Yang disampaikan oleh Pak Andi adalah al-haq yang maha benar. Kami merasa pada saat ini bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Jadi yang kami rasakan, kami terlalu jauh. Jadi kami pada kesempatan ini mungkin menanggapi ataupun bertanya, yaitu tegakkanlah kebenaran dimanapun kita berada. Yang disampaikan Bapak Andi benar menurut kalimat-kalimat Allah. Hanya kami dalam tataran hubungan hablum minan nas, terkadang apa yang kita sampaikan tidak sejalan dengan apa yang diterima oleh teman-teman. Kita mungkin pada suatu ketika sangat berani menyampaikan kebenaran itu, namun terkadang kita apabila kita sampaikan akan putuslah hubungan silaturahmi, karena yang menerima apa yang kita sampaikan belum tentu bisa menerima yang kita sampaikan. Nah, mungkin inilah yang mungkin perlu kami minta suatu pendapat atau wejangan tambahan, kira-kira apa yang sebaiknya sehingga yang kita sampaikan benar-benar dapat menyentuh pribadi atau orang-orang yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 125, Allah telah memberikan tata cara untuk menyampaikan kebenaran. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikanlah, serulah orang itu kepada jalan Tuhanmu, satu, dengan hikmah, dengan memberikan pelajaran, dengan memberikan ajaran-ajaran yang baik. Kemudian yang kedua, dengan mau'izah, dengan nasihat yang baik. Kemudian kadang-kadang kepada orang-orang pintar, kepada orang-orang yang cerdas, cerdik, cendekia dan sebagainya, boleh kita melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Lakukanlah diskusi, perdebatan, tetapi dengan cara-cara yang baik. Nah, tetapi tadi kalau tiga ini sudah memang tidak bisa, maka kita memang sampai disitulah memang bahwa hidayah itu, nanti kita akan bicara hidayah mungkin topiknya, itu memang bukan kita yang berkewajiban memberikan. Kewajiban kita adalah menyampaikan, Allah yang akan memberi hidayah. Kalau memang yang kita sampaikan itu adalah kebenaran dari Allah. Nah, dan apakah kebenaran itu selalu menang? Belum tentu. Allah mengatakan memang di dalam surat Al-Isra 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, bahwa sesungguhnya telah datang kebenaran dan telah lenyaplah kebatilan, dan memang kebatilan itu akan lenyap. Ini janji Allah. Tetapi yang harus kita ingat adalah kapan lenyapnya kebatilan, kapan menangnya kebenaran, itu kita tidak tahu. Mungkin hari ini, mungkin besok, lusa, atau mungkin di hari yaumil akhir. Nah, jadi kita jangan, kadang-kadang kita tidak sabar. Loh, saya ini kan sudah benar, tapi kok saya kalah. Saya sudah benar, tapi kok saya tidak bisa mengatasi. Karena memang kebenaran itu memang akan menang, tapi belum tentu sekarang. Dan kita melihat di dalam sejarah perjuangan Rasulullah, seringkali Rasulullah kalah. Dimulai dengan perjanjian Hudaibiyah. Sedikit cerita, ketika Rasulullah setelah hijrah dari Madinah, beliau mengajak para sahabat untuk pergi haji ke Mekah. Tetapi sampai di tepi kota Makkah, Rasulullah dicegat oleh Quraisy. Dan kemudian dikirimlah utusan oleh Quraisy yang dipimpin oleh Suhail bin Amr mencegat Rasulullah di pinggiran kota Mekah, dan antara pasukan ataupun utusan Quraisy ini dengan kelompok yang dipimpin oleh Rasulullah, kelompok kaum mukmin yang dipimpin oleh Rasulullah, melakukan perdamaian. Dan kita tahu semua, perdamaian ataupun perjanjian Hudaibiyah itu adalah perjanjian yang sangat menyakitkan hati umat Islam, sangat menyakitkan hati kaum mukminin. Betapa tidak menyakitkan? Pertama, ketika mau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, yang menulis waktu itu Ali, Rasulullah mengatakan, tulis Ali Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr sebagai pimpinan pihak Quraisy, jangan, saya tidak mau ditulis Bismillahirrahmanirrahim, saya tidak kenal itu Tuhan yang Maha Rahman Rahim itu. Akhirnya di sana dikompromi, akhirnya jadi Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Nah, oke. Kemudian ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Ali nulis, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan, baru akan mulai dicegah oleh Suhail, saya tidak mengakui Anda sebagai Rasulullah, tulis saja Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad anak Abdullah. Rasulullah mengatakan, Ali, coret itu Rasulullah, buatlah Muhammad anak Abdullah.
Ali ragu-ragu. Kalau saya mencoret ini Rasulullah, padahal betul ini Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sendiri yang mencoretnya. Walaupun sakit, coret. Dan akhirnya terjadilah perjanjian Hudaibiyah, di mana perjanjian ini berlaku 10 tahun. Dan isinya betul-betul sangat menyakitkan. Di sana dikatakan diantaranya, kalau ada orang kafir Quraisy yang menyeberang ke kelompok kaum mukminin, maka dia harus dikembalikan kepada kaum Quraisy. Sebaliknya, kalau ada kaum mukminin yang menyeberang ke kaum Quraisy, dia tidak perlu dikembalikan. Nah, jadi sangat menyakitkan. Kemudian yang kedua, tahun ini yang sangat menyakitkan, kelompok kaum mukminin tidak boleh masuk ke Mekah menunaikan ibadah haji. Silakan menunaikan tahun depan. Padahal kaum mukminin sudah siap dengan baju ihramnya, dengan binatang kurbannya dan sebagainya. Akhirnya mereka dilarang untuk masuk ke Mekah. Dan Rasulullah menurut sadar. Konon Umar ibnu Khattab, kita tahu semua bagaimana Umar, dalam hatinya mendidih mendengar, melihat, menyaksikan perjanjian Hudaibiyah yang sangat berat sebelah. Padahal Umar tahu sepenuh-penuhnya mereka dalam pihak yang benar. Maka kemudian dia langsung mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, bukankah Anda Rasulullah? Benar. Bukankah kita dalam kebenaran? Benar. Tapi mengapa perjanjian ini demikian menyakitkan hati kaum mukminin? Rasulullah diam saja. Dan kemudian dia datang ke Abu Bakar menyatakan seperti itu. Abu Bakar mengatakan, Rasul sudah ikuti saja, Rasulullah benar. Akhirnya mereka memang betul-betul tidak. Tetapi anehnya, saat itu di mata kaum mukminin semua itu kalah kita kaum mukminin. Tapi anehnya, justru pada saat itu Rasulullah mendapatkan wahyu yang menyatakan bahwa hari itu atau sudah datang kemenangan yang nyata. Wahyunya itu ada di dalam surat Al-Fat yang bunyinya adalah Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Justru hari itu adalah kemenangan yang nyata. Kaum mukminin tidak ada yang tahu. Setelah itu baru mereka tahu. Oh iya, setelah setahun kemudian mereka naik haji bisa dan menang, pada Fathu Makkah baru sadar mereka. Seandainya pada saat itu mereka bersikeras untuk masuk ke Mekah, mereka hanya 70 orang dan masuk Mekah, pasti mereka akan binasa dan akan tidak tegaklah Islam sampai dengan hari ini. Itu kemenangan yang diberikan oleh Allah. Jadi kebenaran itu tidak harus menghasilkan kemenangan saat itu juga. Walaupun Allah mengatakan bahwa innal batila kana zahuqa, tetapi kebenaran, karena kita melihat lebih dahulu bagaimana situasi kebenaran itu akan ditegakkan. Saya kira ini yang paling penting kita ingat, bahwa janganlah sangat mudah atas nama kebenaran kemudian kita menjadi orang yang keras, menjadi kalau sekarang bilang ekstremis dan sebagainya. Karena kita menegakkan kebenaran itu mesti ada jalan-jalannya, ada hikmah, ada mau'izatil hasanah, ada wajadilhum billati hiya ahsan, dan seterusnya. Mungkin ada yang lain, silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Andi mengenai pertanyaan dari Pak Saparudin, bahwa ketika kita ingin menegakkan kebenaran, tentu caranya pun juga harus dengan cara-cara yang benar pula. Dan ketika sebuah kebenaran ditegakkan, tidak harus pada saat itu juga nampak kemenangannya, tetapi bisa jadi itu adalah salah satu cara Allah untuk menunda kebenaran itu. Kemudian yang menarik lagi adalah bahwa kebenaran itu pasti akan dapat mengalahkan kebatilan. Cuma waktunya kapan itu kan tergantung pada situasinya. Dan kalau kita ikatkan dengan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, bahwa kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Nah, permasalahannya adalah bagaimana gitu cara kita
mengorganisir pendukung-pendukung kebenaran itu dengan baik sehingga bisa efektif, kebenaran diterima oleh masyarakat dengan cara yang baik, dan akhirnya kebenaran itu dapat dengan mudah diterima oleh orang banyak gitu. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, tampaknya masih banyak yang akan memberikan ulasan ataupun pertanyaan terkait dengan kebenaran ini. Tapi kita dibatasi oleh waktu, karenanya pertemuan ini kita akhiri sampai di sini. Kemudian kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, masih kita lanjutkan membahas mengenai kebenaran. Insyaallah pada sesi yang akan datang. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama baca Alhamdulillah Rabbil Alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.